Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Tapi sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kita like and subscribe dulu channel ini supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Nah, dalam kesempatan ini saya menjelaskan simple present tense karena itu mungkin sangat agak penting ya dalam dunia sekolah atau akademis. Karena meskipun dalam real life-nya kita itu berbicara itu tidak bergrammar, tapi kalau di akademik kita itu harus memiliki tata letak kalimat yang benar. Nah, lalu apa itu sih simple present tense? Kita langsung aja ke definisi. Simple present tense adalah kalimat yang digunakan ketika suatu kejadian berlangsung saat ini atau kejadian yang berulang-ulang atau disebut juga kebiasaan. Nah, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama atau verb 1. Dan dalam tenses ini kita harus memperhatikan siapa subjek dalam suatu kalimat. Karena siapa subjek itu akan mengubah kata kerja pada suatu kalimat tersebut. Nah, dan itu dalam present tense ini ada ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu untuk subjek I, you, we, they, di sana itu tidak ada perubahan kata kerja. Contohnya, I read the book, you watch the movie. Nah, itu read dan watch ya, tidak berubah, tetap read dan watch karena subjeknya itu I dan you. Nah, untuk subjek he, she, it, di sana itu ada perubahan di akhir kata kerja. Contohnya, she reads the book and he watches the movie. Nah, itu read-nya ada S-nya jadi reads. Dan he watches. Kenapa jadi watches? Karena itu he, jadi he watches the movie. Nah, ketentuannya itu S digunakan untuk kata kerja dasar ya. Dan IS digunakan untuk kata kerja yang berakhiran O, C, S, SS, X, and Z. Nah, kenapa watches ada IS-nya? Karena ada di ketentuan kalau yang berakhiran CH atau C itu harus diakhiri dengan IS, watches jadinya. Jadi he watches the movie dan she reads the book. Nah, ada juga ketentuan di mana yang kata kerja berakhiran Y diganti dengan IS, IES. Dan itu hanya digunakan untuk kalimat yang berakhiran konsonan plus Y. Seperti kalimat worry, jadi berubah jadi worries. Nah, itu ada kenapa jadi worries? Karena di sana ada kata kerja yang berakhiran konsonan plus Y, yaitu R dan Y. Jadi diganti R-nya, RY-nya itu jadi IS, jadi worries. Nah, untuk play, karena itu bukan konsonan tapi vokal, jadi ditambah S aja, jadi plays. Nah, sekarang kita pindah ke macam-macam simple present tense. Nah, untuk kalian ingat juga di sini ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa sih kalimat nominal itu? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Ingat ya, yang tidak mengandung kata kerja disebut kalimat nominal. Dan kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Ya, verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, udah ingat, kalau udah tahu nominal dan verbal, kita masuk ke kalimat afirmatif. Simple present afirmatif. Di sini juga ada positif dan negatif. Nah, untuk yang positif, kalian lihat ada rumusnya. Ada subjek verb 1 S plus atau ES plus objek. Untuk kalimat verbal
contohnya itu she reads the book. Nah, ini sangat jelas ya, ini kalimat verbal karena di sana ada reads. Kenapa ada reads? Kan ini kata kerja, disebut verbal ada kata kerja yaitu reads, dan read-nya ada s-nya karena itu she ya. Ingat yang tadi, kalau she berarti ada s-nya ya atau es. Read the books. Nah, untuk contoh yang kedua itu she is a president. Nah, ini kenapa disebut kata kerja nominal? Karena di sini tidak ada kata kerja, cuma ada to be yaitu is. She is a president. Bisa juga disebut ini nominal itu kata apa ya? Pernyataan dia itu adalah orang presiden. Nah, dan juga setelah positif pasti ada negatif. Harus kalian ingat di sini juga penggunaan do dan does ya. Do untuk I, you, we, they, dan does untuk he, she, it. Nah, dan karena ini negatif, kita harus menggunakan not. Nah, contoh untuk verbal ya, untuk verbal. I do not atau disingkat don't read the book. She does not, bisa juga disingkat dengan doesn't read the book, yaitu untuk verbal. Nah, kenapa di sini read-nya enggak reads atau enggak ada akhirannya? Karena udah ada do dan does. Ingat, kalau udah ada do dan does, kembali si read-nya enggak pakai s atau tetap ya. Nah, untuk kalimat nominalnya kita sama, subjek itu cuma pakai to be dan ditambah not. Contohnya she is not atau disingkat isn't a president. Dia bukan presiden. Dia bukan seorang presiden. Nah, sekarang kita pindah ke kalimat kedua, yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya di sini untuk verbal atau ingat verbal itu gak ada apa? Verbal itu kalimat yang tidak mengandung kata kerja dan nominal yang tidak mengandung kata kerja. Jadi untuk verbal contohnya itu do you read the book? Apakah kamu membaca buku? Do you read the book? Ingat, apa kata kerjanya, read-nya nggak pakai s karena udah ada do ya. Do you read the book? Does she read the book? Nah, dan untuk kalimat nominalnya contohnya itu are you the president? Apakah kamu seorang presiden? Are you the president? Nah, sekarang juga perlu diketahui bahwa nama seseorang atau profesi itu termasuk ke he and she. Jadi, kalau kalian memasangkan atau membuat kalimat seperti Sarah buys a new bag. Kenapa buys-nya ada kata s-nya? Karena dia itu Sarah. Sarah itu cewek atau cowok? Perempuan atau laki-laki? He or she. Kan masuknya ke sana. Jadi Sarah buy-nya pakai s. Jadi buys a new bag. Nah, terus juga ada the teachers. The teacher teaches the student. Nah, kenapa teach-nya jadi ada s-nya, is-nya? Karena the teacher itu udah pasti he or she. Jadi harus pakai is. Jadi the teacher teaches the students. Udah ngerti kan? Nah, satu lagi untuk nama benda atau hewan, tumbuhan itu termasuk ke it. Jadi, kalau contohnya itu jadi the cat eats the meat. It eats
pakai s ya, karena dia eat. Jadi the cat eats the meat. Bisa juga kalau catnya itu udah tahu jenis kelaminnya he or she, perempuan atau laki-lakinya, maka itu pakai is. Pakai s. The cat eat the meat. Nah, itulah ketentuan-ketentuan dalam present tense atau simple present tense. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. See you in next video. Thank you. Bye-bye.